Contohnya kalau kayak kami lah ya di Ya. dalam Maris ya. Kadang-kadang karena saya tidak begitu disukai di sana. Waduh. Di situ yang susah masuknya dengan bidang liturginya itu. Iya. Saya terus terang saya di sana sangat-sangat tidak. Ya mungkin gini Bu, kita pakai positif, belum dikenal lah gitu ya. Itu aja. Jadi maksud saya gini, kita nih sekarang ini lebih baik jemput bola. Saya sekarang tuh belajar itu untuk rendah hati, artinya tuh mari kita mensosialisasikan kita, mensondingkan diri kita. Makanya nanti mungkin untuk nama ini nih kan semua udah ngasih nih. Agan mungkin paling lambat tuh Januari itu udah ada name tag kita ini. Biar kita pakai supaya jangan sampai kita itu yang 38 orang itu tidak dikenal. Lalu ada orang ngomong tentang Pesparani, LP3K. Walaupun kalau kita sosialisasi harus pakai seragam, Pak. Ya memang itu juga kebutuhan yang urgent sebenarnya udah kita pikirkan. Tapi sekali lagi, memang dana yang minim itu, karena kan kita ini kan umat Katolik 42.000 ya. 42.000, kemudian yang jadi pengurus 38 orang. Ke anggota dewan, Pak. Sebenarnya, tapi kan hanya satu, ya kan? Kan ketua kita. Sama ketua entah gubernur atau apa yang Itu enggak bisa Bu, kita batas kita tuh hanya sampai kota Bu, itu provinsi punya. kota. Kalau Yang udah berhasil kalau untuk sama Pak Yandi ke siapa? kalau untuk itulah tadi kita tuh hanya batasannya boleh meminta itu di paroki-paroki sebenarnya bisa. Cuman terkadang tuh lalu provinsi ini meminta dana dari paroki-paroki di kota. Harusnya tuh kita ini yang Mereka minta 8 paroki ini yang bisa kita ya bekerja sama dengan pastor untuk penggalangan dana. Nah itu. Nah, kemudian ada satu yang saya lupa, mohon untuk pengurus tingkat kecamatan itu bisa direkomendasikan nama-namanya siapa. Karena kan mungkin mereka itu dari dulu itu sebenarnya mau dibentuk. Semoga nanti ya Januari itu paling lambat mereka sudah ada ya pengurus-pengurus di tingkat kecamatan tuh. LP3 kan? LP3K tingkat kecamatan. Kecamatan. Hanya kecamatan. Jadi kecamatan itu misalnya dia boleh mengadakan Pesparani tingkat kecamatan. Pontianak Barat. Pontianak Barat ini ada 3 paroki. Ya. Bunda Maria Jeruju, MRPD, dan katedral. Karena ada satu lingkungan ya, Bu. Kita ngitungnya dari katedral kota, tapi ada satu lingkungannya masuk ke barat. Kan ada yang mereka bapaknya Bu Roinang tuh kan tinggalnya di seberang Gertak satu sana, bukan di sini. Ada 5 lingkungan di MRPD dan ada 17 lingkungan di kota. Di Pontianak Barat. Jadi totalnya tuh ada 3 enggak masuk, Bu. BMJ itu yang di Kuburaya tuh harusnya masuk di Kuburaya kalau ada LP. Di BMJ 20 tuh. Di BMJ kan 20. Cuman di kota Kita ngitung parokinya kah, ngitung keberadaan lingkungan yang ada di Pontianaknya. Itu kan harus kita rumuskan juga. Kalau kita hitung itu berarti katedral tuh boleh ikut Pesparani di Pontianak Barat. MRPD bisa ikut di Pontianak Barat. Nanti di kota, dia boleh ikut di kota juga. Jadi kan, iya karena tadi tuh, kalau kita membolehkan 3 lingkungan yang dari Kuburaya ikut ke Pesparani ke kita, nah Pesparani tingkat itu kan mungkin begini, pakai wilayah-wilayah saja. 3 mereka aja yang ke kota nanti yang gitu. Enggak, nanti pakai wilayah. Kita kan ada wilayah, Bu. Jadi Pesparani tingkat sebenarnya hanya 4 kecamatan, dia per kecamatan saja. Kecamatan Sungai Beliung, Sungai Jawi Luar, Sungai Jawi Dalam dengan Palima. Nah,
Jadi mereka per kecamatan. Sebenarnya itu hitungan per kecamatan, tapi kalau untuk per kecamatan repot. Nanti Nah, pengurusnya yang tingkat kecamatannya macam mana? iya itu kolaborasi antara, tapi tinggalnya posisinya harus di barat. Oh, di BNC. Nah, minimal dia parokinya di barat gitu. Hmm. Begitu juga untuk di Siantan, itu silakan dicari ya. Berarti pengurusnya mau bidang apa-apa aja tuh? Dia hanya kalau nanti kita rapatkan, tapi yang paling utama dia tuh sampai tingkat ketua, sekretaris dan bendahara dulu, 3 orang. Ajak dulu ya. Itu Ah, ah. ya. Karena kan dia baru pertama. Heeh. Kalau kita langsung bidang nanti dia kerepotan. Iya, iya. Nah, mengapa dia itu penting? Karena mungkin dia mau mengadakan Pesparani tingkat paroki, silakan. Itu anggaplah tingkat itu. Nah, itu mungkin PR kita ke depan. Kan enggak boleh kita pengurus lagi maksudnya. Enggak boleh. Artinya begini, kalau udah pengurus di tingkat provinsi, sebenarnya tidak lagi pengurus di tingkat kota. Kalau dia pengurus di tingkat kota, tidak lagi pengurus di tingkat kecamatan. Kan aneh. Nah, dia tidak boleh double job. Itu aja. Artinya silakan dia bukan pengurus di tingkat kota atau tingkat provinsi. Mohon maaf, misalnya enggak tahu. Kita pilih dia, rupa dia tuh enggak ngomong-ngomong bahwa dia pengurus di tingkat Iya. provinsi. Tadi harus transparan. Ya. Baik, demikianlah rapat kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Besok kita akan rapat kembali untuk program kerja 2025. Jadi untuk evaluasi 2024 itu akan kita buat secara komprehensif karena ini akan dilaporkan di tingkat rapat koordinasi daerah di nanti saya dengan Bu Ana yang akan mewakili LP3 Kota Pontianak. Jadi kalau ada masukan-masukan besok bisa, dan mohon nanti bisa di WA Bu bidang-bidangnya. Kalau bisa hadirlah. Enggak, kan kita rapatnya kan Ada grupnya. enggak, kita kan rapatnya kan sampai jam 4. Kalau kan enggak mungkin. Mohon maaf lagi nih. Kita buat jam 1 sampai jam 4 tuh kan. Kalau jam 1 enggak bisa, jam 2 hadir. Kan kita kan maunya fleksibel gitu ya. Jam 2 enggak bisa, jam 3 sampai jam 4 bisa gitu, Bah. Masa sampai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 enggak bisa? Kan agak aneh juga. Ya kan? Nah, kalau memang gimana ya? Apalagi yang bidang-bidangnya nih kan. Nah, saya tahu mereka pulang tuh rata-rata, apalagi sekarang ulangan kan Bu Elis. Nah, tidak mungkin pulangnya itu sampai jam 4. ya itu tadi mungkin nanti diingatkan kembali. Bu Emiliana tuh Lina tuh ketiduran. Bu, siapa? Bu Emiliana membidangnya apa deh? Sama dengan Lina ya? Bu siapa? Kedua. Bukan Herlina. Satu lagi yang Jawa tuh. Oh, Emilia. Emilia kan bukan bidang Ibu ya? Oh, bidang kursus ya. Dengan Bu Ramian. Bu, banyak nama Emil ya. Pak, tentang ini enggak ditulis hasil tadi. Enggak apa-apa, nanti hasilnya saya itu. Tadi saya minta pulpen ya, Bu. Iya, LP3. Baik, demikianlah rapat kita pada hari ini. Dengan ini rapat kita tutup sesuai dengan waktu. Saya selalu katakan ini kan waktu kita kan jam 4 ya. Udah jam berapa, Bu? Pas. Belum. Jam 4 kurang. Ya, baik. Jadi silakan Bu Elis tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Terlebih berkat-Mu menyertai kami di dalam rapat sore hari ini. Banyak hal yang kami bicarakan Tuhan. Semoga apa yang kami sampaikan, kami terima, kami dengar hari ini dapat semakin memicu semangat kami untuk melayani Tuhan, terutama di lingkungan paroki kami masing-masing secara keseluruhan LP 3K Kota Pontianak. Berikan kami Tuhan pengetahuan untuk senantiasa berkembang di dalam kerohanian kami, untuk membangun iman kepercayaan kami untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan pulang, lindungi kami dalam perjalanan agar sampai di rumah kami dengan selamat. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Selamat sore, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati menyertai dan melindungi, salve. Cor unum et anima una, satu hati satu jiwa, quid bene cantat bisorat. Santo Pontianus, doakanlah kami.